Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, inilah sisi lain dari bumi Palestina yang penuh berkah. Ketika cuaca buruk melanda pantai Gaza dan turun hujan yang suhu dinginnya sampai menusuk tulang, nelayan di sana justru ramai memanen ikan. Ya, inilah salah satu keberkahan tanah Palestina. Wilayah tepi barat Palestina yang merupakan wilayah pesisir menghasilkan berkah ikan-ikan hasil tangkapan yang tidak pernah ada habisnya. Eits, ini bukan berita hoax ya sahabat Hikmah. Ini adalah hasil gambar real yang diambil oleh Bang Onim yang sudah 11 tahun tinggal di Gaza. Nah, ini dia video beliau yang sedang mendokumentasikannya. Saya sedang berada di pelabuhan Palestina di kota Gaza. Kita lihat saat ini para nelayan Gaza sedang menarik jaring mereka. Banyak sekali hasil tangkapan, padahal kita lihat di Palestina saat ini sedang musim dingin. Saya aja pakai sarung tangan. Ya, pelabuhan Gaza adalah salah satu tempat nelayan Gaza mencari rezeki. Sehari-hari mereka bisa panen ikan, udang, dan berbagai hasil laut lainnya yang melimpah ruah. Ikan-ikan ini nantinya akan dijual kepada warga Palestina di Gaza. Salah satu keajaiban dan keberkahan tanah Palestina adalah hasil lautnya yang tidak pernah habis. Dan tidak hanya itu, ada pula ini. Ya, wanita-wanita Palestina Gaza banyak melahirkan bayi-bayi kembar. Seperti ini salah satunya, bayi kembar 3. Bang Onim sedang menyalurkan bantuan dari warga Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina nih. Ya sahabat Hikmah, lahirnya anak kembar di Palestina Gaza bukanlah hal yang aneh. Bahkan setiap pekan selalu lahir bayi kembar di Gaza. Ketiga kembar yang ini lahir di Bait Hanun, Gaza Utara. Namanya adalah Solah, Minatullah, dan Ali. Kegiatan pemberian bantuan ini sudah dilakukan Bang Onim sejak 7 tahun lalu terhadap bayi-bayi di Gaza. Tercatat pernah terjadi kelahiran bayi, bahkan sampai 6 bayi kembar sekaligus di Gaza. Masya Allah. Kembali memberikan hadiah kepada bayi kembar 3. Jadi sangat luar biasa, tanah Palestina, tanah yang diberkahi. Generasi pun diberkahi, yaitu diberikan keturunan 3 bayi kembar. Ya, kita memberikan hadiah dari Muslim Indonesia, dari kakak mereka di Indonesia. Inilah yang menjadi keajaiban dan keberkahan bumi Gaza lainnya. Penduduknya tidak akan pernah habis meskipun dijajah Yahudi sejak 70 tahun lalu. Selalu lahir dan hadir generasi-generasi muda yang tidak gentar melawan penjajahan Zionis Yahudi. Sahabat Hikmah, seakan tidak pernah ada habisnya, kaum Yahudi mengganggu, menyakiti, memerangi penduduk Palestina. Dan tidak pula merasa puas setelah merebut wilayah hingga menyisakan 2 pemukiman kecil di tepi barat dan jalur Gaza. Hampir setiap tahun kita mendengar kabar duka, konflik dan pertikaian, pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai cara lainnya dilakukan kaum Yahudi untuk menekan penduduk di wilayah yang didudukinya. Konflik terakhir di bulan Ramadan lalu di tanah Palestina kini menyisakan duka. Setidaknya 248 orang meninggal dunia, termasuk wanita dan anak-anak. Belum lagi korban luka yang membutuhkan perawatan serius. Kehancuran berbagai infrastruktur di jalur Gaza pun tidak ternilai. Serangan udara dan artileri Israel menghancurkan belasan ribu pemukiman dan bangunan bisnis, 53 sekolah, 6 rumah sakit, 4 masjid, dan 50% infrastruktur pasokan air. Karenanya saat ini 800.000 orang terancam tidak bisa mendapatkan air bersih. Berbagai cara dilakukan masyarakat Indonesia untuk menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap Palestina. Selain dukungan dari para selebriti, aksi seorang warga Banyuwangi, Jawa Timur sempat viral di media sosial. Trianto tergugah hatinya untuk menjual rumah mewah seharga 750 juta. Keuntungan dari sebagian hasil penjualan rumah akan disalurkan untuk membantu warga Palestina. Villa bernama Puri Devani ini memiliki luas 250 meter persegi dengan konsep perpaduan Banyuwangi dan Bali. Lengkap dengan kolam renang, ruang makan bersama, ruang tidur, dan taman di depan rumah. Lain lagi dengan aksi puluhan peternak ikan hias di Bogor, Jawa Barat.
Mereka mengumpulkan koleksi ikan hias terbaik seperti ikan lohan, ikan mas koki, hingga ikan cupang untuk dilelang. Nantinya, seluruh dana yang terkumpul akan disumbangkan melalui Lembaga Kemanusiaan Korban Perang di Palestina sebagai bentuk dukungan mereka terhadap rakyat Palestina. Lalu bagaimana dengan sahabat hikmah sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil nurani yang sehat tidak terusik atas seluruh tragedi kemanusiaan yang sekarang ditonton oleh seluruh umat manusia. Tentu saja ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama adalah perbaiki mindset kita bahwa urusan kemanusiaan ini harus menjadi perhatian seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama dan bangsa. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah doa, bahwa orang mukmin selalu merawat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah donasi. Saudaraku, banyak kenyataan-kenyataan yang memilukan yang terjadi di Palestina itu. Jangan berpikir sekecil apa yang bisa kita lakukan, tapi berpikirlah kita menjadi bagian kepedulian antar sesama umat manusia juga dalam persaudaraan muslim ini. Ada banyak sekali kenyataan-kenyataan yang memilukan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana listrik hanya dibatasi 4 jam sehari. Bagaimana akses kepada fasilitas kesehatan jauh di bawah angka 50%. Apalagi di tengah pandemi dan kobaran perang yang semakin menjadi-jadi belakangan ini. Juga yang lebih mendasar, kebutuhan-kebutuhan akan makanan, bahkan air bersih. Akses kepada air bersih hanya 7%. Artinya 93% air yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Palestina itu adalah air yang tidak layak untuk diminum. Ada banyak sekali lembaga-lembaga yang bekerja dengan sangat baik untuk kepentingan itu. Sahabat hikmah, salah satu keajaiban lainnya di Gaza ada di kota Bat Lahia, Gaza, Palestina. Ya, stroberi yang ranum tampak merah menggoda. Tanah Gaza, Palestina memang terkenal subur untuk ditanami berbagai macam tanaman, termasuk stroberi ini. Ketika sudah musim panen, kita tinggal memetiknya, bahkan bisa menikmati dalam bentuk jus. Wah, enak banget nih Bang Onim. Mumtaz, lah. Buah stroberi diletakkan dalam wadah plastik yang langsung bisa kita makan dan bawa pulang. Tentu saja setelah kita membayarnya ya sahabat hikmah. Kebun stroberi ini menyediakan kebutuhan buah bagi warga kota Bat Lahia, Gaza, Palestina. Dan juga toko-toko kecil di sekitarnya. Bibit-bibit tanaman stroberi ini dijaga dan dirawat oleh para petaninya. Plastik-plastik ini dipasang agar bibit stroberi terjaga dari paparan sinar matahari. Meskipun hidup terjajah oleh Zionis Yahudi, bangsa Palestina tidak berputus asa. Mereka tetap berusaha dan menanami bumi Allah ini dengan berbagai tanaman yang bisa memberikan manfaat. Masya Allah. Tanah Palestina juga subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman sayuran jenis kubis ini sahabat hikmah. Lihat nih ukurannya. Wah, raksasa. Kalau kita di Indonesia ini biasa dimakan mentah. Atau ditaruh, ditambahkan ke seperti Indomie atau sop. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung ke perkebunan kubis ini untuk membeli langsung dari para petani di Gaza. Bahkan menikmatinya langsung mentah-mentah. Dengan tanahnya yang subur, maka tidak heran sahabat hikmah kalau aneka olahan makanan khas Palestina pun terkenal dengan kelezatannya. Karena berasal dari lahan pertanian yang gembur dan diberkahi ini. Inilah salah satu olahan khas Palestina yang merupakan sumbangan dari warga Indonesia untuk saudara-saudara seiman di Gaza, Palestina, yaitu nasi mandi yang lezat. Al-Quran sudah seringkali menyebutkan tentang keberkahan Palestina. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami memberkahinya untuk sekalian manusia. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud negeri yang diberkahi dalam ayat itu merujuk kepada Syam, yang di dalamnya termasuk adalah negeri Palestina.
Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 81 juga disebutkan, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya ke negeri yang kamu telah memberkahinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud negeri yang kami memberkahinya adalah negeri Syam yang terdiri atas Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina yang merupakan daerah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk keberkahan negeri Syam dan negeri Yaman. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, negeri Syam dan Yaman. Cabai-cabai berukuran besar ini juga salah satu bentuk keberkahan negeri Palestina. Dahulu, petani Gaza biasa mengekspor cabai-cabai ini ke negara tetangga seperti Yordania dan Mesir. Namun, akibat blokade Zionis Yahudi, petani Palestina tidak lagi bisa menjualnya ke negara tetangga sudah selama 13 tahun. Namun, berkah tetap meliputi petani-petani cabai ini. Cabai-cabai ini tetap tumbuh subur dan bisa memasok untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di Gaza, Palestina. Masya Allah, lihat ukurannya sahabat hikmah. Jauh lebih besar dibandingkan cabai di Indonesia kan? Yerusalem, Palestina. Aku nggak tahu. Gak tahu tepatnya tahunnya Gaza. Sahabat hikmah, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kelompok yang selalu menolong kebenaran atas musuh mereka. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan membuat mereka goyah, kecuali orang yang tertimpa alawa atau cobaan, sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Beliau menjawab, Baitul Maqdis dan sisi Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Iya, hadis ini menunjukkan satu dari sekian banyak keberkahan bagi penduduk Palestina. Tidak hanya dari bangsanya, tanah Palestina pun punya banyak keunikan sebagai bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan tanah Suriah dan Lebanon yang dahulu bersatu dalam wilayah negeri Syam. Rasulullah SAW mengunjungi tanah Syam, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di situ juga diturunkan para nabi serta hidup banyak sekali para rasul. Rasulullah SAW mengunjunginya ketika masih kecil bersama pamannya Abu Talib, juga ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj tahun 10 kenabian. Keberkahan-keberkahan di bumi Palestina ini juga tampak sampai hari ini ketika Zionis Israel membatasi akses masuk makanan, bantuan, serta pencarian warga Palestina. Bagaimana tanah-tanah yang dulu mereka gunakan untuk bertani dirampas dan menjadi pemukiman orang-orang Yahudi. Itu tidak membuat orang-orang Palestina kehilangan rizkinya. Bayangkan, sejak agresi terakhir dari tahun 2007 sampai hari ini, 14 tahun lebih, mereka tetap bisa bertahan hidup. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana orang-orang Zionis Israel merasa frustasi. Kenapa tidak pernah habis penduduk Palestina? Sementara mereka selalu dibunuh, disiksa, ditindas sedemikian rupa. Bagaimana ibu-ibu di Palestina sangat berkah dapat melahirkan bayi-bayi mereka, lalu tumbuh menjadi lebih cepat, dan kebanyakannya adalah bayi laki-laki. Orang-orang Palestina dikenal sebagai orang-orang yang cerdas. Mereka dapat merancang sistem pertahanan dan militer dengan seluruh keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam diri mereka. Bahkan keberkahan itu sampai ke laut. Ikan-ikan yang berada di pantai pemukiman warga-warga Palestina menjadi lebih jinak dan lebih mudah ditangkap dibanding ikan-ikan yang ada dalam penguasaan tentara Israel. Maka seorang mukmin yang melihat bagaimana rencana-rencana Allah seperti yang telah berlaku pada masa-masa lalu tidak memberikan kemenangan-kemenangan secara instan, ingin melihat bagaimana ketekunan, pengorbanan serta perjuangan umat ini, Allah SWT juga punya rencana yang baik. Kapan memberikan kemenangan yang paling tepat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa spesialnya pagi ini kita dapat sama-sama belajar bersama Ustadz Arifin Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, hari ini saya bisa belajar langsung sama guru, Masya Allah. Hari ini kita bicara tentang Palestina dari sisi yang berbeda. Ustadz Arifin, kita mau tanya, Ustadz, kok bisa ya bertahan sedemikian rupa, kok nggak lari saja? Atau Iya. Di sana ada sumber kekuatan yang membuat mereka kuat. Oh.
Apa sumber kekuatannya? Masjid. Jadi mereka itu seolah hilang semua kesedihan ketika mereka itu sudah berada di masjid. Nah, jadi memang mereka itu hidup di sana bukan untuk mempertahankan ekonomi mereka, bukan untuk mempertahankan rumah mereka, bukan, tapi untuk mempertahankan masjid. Bayangkan, mungkin tidak dijumpai orang yang ketika dia itu ditawar rumahnya ratusan miliar, tidak mau dilepas, hanya dengan alasan ini bukan tanah saya, ini bukan rumah saya, ini adalah amanah dari umat Islam, ya, sehingga dia nggak mau jual itu. Bayangkan, ya. Dan manusia-manusia seperti ini ya mungkin hanya dijumpai di sana. Saya jumpa ada satu kedai kopi gitu, Ustaz. Ya ukuran mungkin antara 4 sampai 7 lah, nggak besar. Itu sudah ditawar oleh Israel beberapa kali gitu untuk dibeli dengan jumlah yang kalau dirupiahkan ya fantastis sekali. Kalau dia cuma cari duit, itu bisa diambil. Ya gimana, ratusan miliar. Tinggal dia pergi ke Jordan, nanti mungkin dia di sana bisa menjadi warga negara sana, dengan uang ratusan miliar itu dia bisa hidup nyaman, damai, layak, enak gitu ya. Bahkan bukan hanya dia saja, anak keturunannya. Tapi itu nggak dilakukan. Masya Allah. Kok merinding dengar saya. Iya, biasanya orang melihat Palestina itu kan seolah negeri yang sangat pantas untuk dibantu gitu ya, secara materi gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ke sana sendiri, mereka tidak seperti itu juga gitu. Artinya mereka bukan kaum yang mengacungkan tangan, meminta bantuan, enggak. Mereka kaum atau komunitas negara yang punya izah gitu. Jadi sesulit apapun mereka itu, saya pernah jumpa dengan satu sahabat di sana. Dia baru kehilangan rumahnya dibulldozer sama penjajah. Nggak lama dari itu istrinya juga meninggal. Tapi begitu saya datang ke sana, jumpa dengan mereka, senyum, tertawa biasa. Ya, saya tidak tahu kalau beliau itu sedang ada musibah gitu ya, kecuali dari teman-temannya. Maka saya sampai tanya, kamu kenapa nggak kasih tahu saya kalau saya ada musibah? Dia bilang, musibah apa Ustaz? Kamu baru kehilangan rumah, kamu baru kehilangan istri. Dia senyum dan bilang, itu sih bukan musibah. Kalau hanya kehilangan apa yang ada pada milik saya tidak akan cerita pada siapapun. Tapi kalau saya kehilangan satu jengkal tanah di Masjidil Aqsa, baru saya akan teriak. Kalau dilihat sebenarnya ya kita yang butuh ya. Jadi kita memberi itu bukan untuk mereka, untuk kita sendiri. Tanah yang mau kita beri itu tanah penuh berkah gitu kan. Jadi kalau kita ngasih ke mereka, itu berkahnya, untungnya jauh lebih banyak kita sebenarnya. Jadi yang paling butuh peduli kepada mereka itu kita ya? Kita. Bukan mereka. Yang butuh kebaikan itu bukan Masjidil Aqsa dari kita, tapi kita dari Masjidil Aqsa. Ya. Kalau mau diceritakan panjang tentang bagaimana kemuliaan orang yang Allah muliakan ketika dia memuliakan Masjidil Aqsa, dari sejarah para khalifah dan lain sebagainya, dari zaman Umar bin Khattab sampai dengan terakhir di Turki Utsmani ya. Tapi sejarah itu membuat satu kesimpulan, orang yang peduli dengan Aqsa, maka Allah pun akan memberikan kepedulian lebih kepada mereka. Orang yang memuliakan Aqsa, maka Allah pun akan memuliakan mereka. Maka kalau kita lihat Nabi siapa yang memiliki kekuatan di atas rata-rata di antara Nabi yang lain secara duniawi? Nabi Sulaiman. Betul. Dia bisa menundukkan angin, bisa bicara dengan hewan, jin jadi pasukannya. Kalau dilihat, istana beliau di atas Masjidil Aqsa itu. Ya. Beliau yang memakmurkan Masjidil Aqsa. Jadi kekuatannya juga luar biasa, termasuk Zulkarnain dan lain sebagainya. Artinya, sebenarnya kalau kita memberikan ke sana secara akidah kita, itu kita yang butuh, karena tanah itu penuh berkah. Mereka kalau ditanya apa yang kalian butuhkan dari kami, jawaban pertama bukan materi. Jawaban mereka, kami butuh doa dari kalian. Kami butuh doa dari kalian, karena doa kalian itu yang akan memberikan kekuatan pada kami. Terus selain doa, jawabannya juga langsung bukan materi. Kami butuh agar kalian memperhatikan kami secara berita up to date lah bahasanya gitu. Supaya mengikuti perkembangan. Bukan mereka minta diperhatikan, tapi agar umat ini faham dengan tanah suci ketiganya. Agar umat ini paham tentang kiblat pertamanya. Kalau kita lihat, justru ini pelajaran buat kita bahwa berkah itu jangan identik dengan dunia gitu. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa itu berkah kok masih susah? Lah, emang kalau berkah itu selalu mudah ya? Iya. Kalau berkah itu selalu mudah dan selalu nyaman, ya berarti para nabi ada yang nggak berkah dong. Karena nabi ada yang nggak mudah dan ada yang nggak nyaman. Justru itu mengingatkan pada kita, berkah itu adalah ketika Allah ridho pada mereka. Dalam kondisi lapang ataupun sempit. Iya kan? Nah, justru kita yang bertanya, kira-kira kita ini berkah apa Kak dengan kelapangan kita yang ada kita punya. Kalau mereka sulit, tetapi yang mereka cari ridho Allah.
hidup mereka begitu. setia di jalan itu, Ustaz. Mereka setia di jalan Di itu. jalan perjuangan, Dalam pengorbanan, itu yang paling Dan penting. itulah dia berkah. Gitu. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, atas waktunya. jazakumullah khair, Masya Masya Allah. Terima Allah. kasih. Izin berguru terus sama Ya Ustaz, Allah, insya jangan Baik. nah. Baik. Saya yang juga berguru. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah mau panen mangga di Gaza, Palestina? Bisa. Lihat nih mangganya persis seperti mangga gedong gincunya Indonesia ya. Ranum dan merah-merah. Di bulan September biasanya mangga bisa dipanen dan dibagikan untuk anak-anak Palestina. Atau mau panen jeruk juga? Lihat nih ukurannya besar-besar banget kan? Ya, tanah Palestina sebagai salah satu bagian dari Syam memang sudah terbukti sebagai negara yang diberkahi. Bagi orang mukmin, dia akan berfokus terhadap apa yang bisa dia lakukan dalam konteks ini, serta bagaimana dia memandang hikmah-hikmah yang luar biasa dari setiap kejadian. Tentu saja, Palestina mengajarkan kita bagaimana tetap bersatu, bagaimana merawat persaudaraan, bagaimana selalu ada harapan. Palestina juga mengajarkan kita masih banyak orang yang peduli terhadap hak asasi manusia, keadilan. Walaupun kekuatan-kekuatan besar di dunia ini, bahkan lembaga-lembaga internasional seperti tidak berdaya menghadapi Zionis Israel. Yang pasti kita akan terus bergerak menunjukkan kepedulian bahwa hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap peduli, konsentrasi terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina. Palestina, engkau selalu di hati. Palestina, engkau tidak berjalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.